dari sapu jagat akan siap bela umat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syamsul anwarullah, mursyid tariqah al-fasiyah, Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar. Takbir. Jam. Oh, mantap. Ya, Bu, buru teleponan. Ya, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Bang itu jauh.
Allahu Akbar. Per. Allahu Akbar. Belawak lu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Eta ya taning. Emang acong. Allahu Akbar. Ayo. Ah, kayak kedeng. Ayo kita jaga marwah supaya tidak menjadi ocehan. Jangan sampai marah kemaksiatan yang bisa merugikan badan. Jagalah marwah Thariqah Al-Fasiyah, perbanyak ibadah, kuatkan akidat. Jangan sampai kita terpecah belah dengan perbuatan yang salah. Gesek nak. Ayo kita jaga marwah perempuan supaya tidak menjadi ocehan. Jangan sampai marah kemaksiatan yang bisa merugikan badan. Jagalah Sallallahu
Hidup jauh. Salama
yang terjadi hari ini, Allah angkat kenikmatannya menjadi negeri yang sangat berkekurangan di dalam ekonomi. Maka itu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga larangannya yaitu kita nggak dikasih untuk melangkahi makanan. Jadi kalau ada nampan makanan Anda langkahi. Bukan hanya melewati orang sholat, ngelangkahi makanan juga ini dilarang. Karena ini makanan ini adalah nikmat-nikmat begitu banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, bagi orang-orang yang duduk di majelis-majelis maulid. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kecintaannya, sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutadawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan Allah bagi siapa? Dua orang ataupun lebih yang saling cinta karena Allah. Maka alhamdulillah, saya yakin tidak mungkin sampai ke tempat ini. Ini bukan cuma dari Baros, ini bukan cuma dari kota Sukabumi, dari Jabotabek, dari Tangerang, dari Cianjur, dari Jampang, dari Pelabuhan Ratu, bahkan dari luar-luar kota pun banyak hadir di tempat ini. Ini tidak mungkin kita ini bisa hadir berkumpul di tempat ini kecuali ada ikatan saling cinta. Amin, amin. Dan juga akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk di satu majelis, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kecintaan Allah orang yang saling menziarahi dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan mendapatkan kecintaan Allah bagi mereka yang saling mengeluarkan harta. Bisa bersyukur walaupun kita berjalan menuju Madinah dengan muka kita nggak bakal bisa mensyukuri nikmat yaitu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini kita ingin menyenangkan Rasulullah, kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW, dan saya yakin kita bisa dan kita mampu, yaitu dengan menjaga persatuan, kesatuan, khususnya umumnya sebagai umat Nabi, khususnya sebagai warga kota Sukabumi. Jangan ada gesekan, jangan mau dipropaganda adu domba. Apapun kelompok kita, apapun partai kita, tapi lihat di KTP kita. KTP kita ini Islam. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nggak suka perpecahan. Nabi nggak suka pecah belah. Maka itu jangan sampai kita terpropaganda untuk sebuah perpecah belahan yang mana ini menguntungkan musuh-musuh Allah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Harta kita, kemudian apa? Kemuliaan kita nggak bisa, pangkat kita nggak bisa menyelamatkan kita. Nanti itu yang bakal menyelamatkan kita itu yaitu cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sebagai umat baginda Nabi ketika hidup bagaikan diberikan satu kertas putih. Kita disuruh catat, disuruh gambar yang cakep. Maka jangan lupa timingnya waktu kita menggambar tersebut, yaitu umur kita. Umur umat Nabi ini ada antara 60-70 tahun. Maka yang 59 waspada, yang 69 waspada, yang sudah berubah waspada. Kenapa? Kita nggak lama lagi bakal balik kepada Allah. Allah nggak tanya apa partai kamu, apa kelompok kamu, apa jabatan kamu, sarjana S berapa kamu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, marabbuka wa ma nabiyuka, dan seterusnya. Allah tanya yaitu amaliyah kita.
Allah subhanahu wa ta'ala tanya kerjaan kita. Maka insya Allah kalau kita cintai Nabi, kita kenali Nabi, kemudian cinta, maka kita akan enteng, ringan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contohnya Bu, ketika ibu masak di rumah, kemudian masak sayur yang enak, kemudian suami ibu pulang, dia sudah makan, ibu kesel nggak? Kesel nggak? Kesel, sakit nggak? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini tandanya ibu belum ikhlas. Ibu masak belum ikhlas. Ibu sudah masak, suami nggak makan, itu nggak masalah. Udah sampai pahala. Jangan batalin pahala itu dengan kekesalan ibu. Udah terima saja. Itu nasinya kasih tetangga ibu, jadiin pahala, nggak perlu kesel. Suami mau KDRT, suami mau angkat tangan, mau keras kepada istrinya. Kalau dia cinta Nabi, dia nggak bakal keras kepada istrinya. Betul-betul. Pejabat mau korupsi, kalau dia kenal cinta Nabi, bakal korupsi nggak? Nggak bakal. Pemuda mau saling ribut, saling tawuran, kalau dia kenal dan cinta Nabi, tawuran nggak? Tidak, Masya Allah. Anak-anak muda misalkan mau maksiat, mau mabuk segala macam, kalau dia kenal, dia cinta Nabi, mabuk tidak? Tidak. Maka ayo cintai Nabi Muhammad SAW, maka cintanya itu akan membias kepada seluruh alam. Cintanya itu akan luar biasa. Dikisahkan oleh seorang dzurriyyah Rasul SAW, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau ini pernah kedatangan masyarakat mengadu kepadanya tentang apa? Bahwa lahan-lahan pertanian orang-orang di sekitar sana itu banyak didatengin anjing-anjing hutan, kemudian makan itu pertanian-pertanian masyarakat, sehingga rusaklah pertanian-pertanian. Kemudian masyarakat mengadu kepada Al-Habib. Al-Habib mengatakan, ini disebabkan karena kalian ini kurang cinta kepada binatang, kalian kurang sayang kepada binatang. Maka Al-Habib pun menggunakan jurusnya, yaitu tentang cinta kepada binatang. Beliau pun memerintahkan murid-muridnya untuk membuat kotak-kotak kandang kambing, kemudian membelikan daging-daging segar di pasar, kemudian dipotong-potong daging dimasukkan kandang. Maka ketika malam hari anjing-anjing dari hutan turun hendak mengganggu masyarakat, maka anjing itu masuk ke kotak dan memakan daging-daging segar yang disediakan oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Maka sejak saat itu masyarakat nggak diganggu lagi oleh anjing-anjing liar. Bayangkan kekasih Allah yang cinta kepada Rasulullah ini menyebabkan apa? Cinta juga bahkan kepada binatang, bahkan kepada binatang yang najis pun dia cinta. Bagaimana kita sesama umat Islam, sesama umat Nabi, tanamkan cinta ini, kuatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah berpesan, berwasiat. Allah berwasiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa kau jadi nabi tidak minta bayaran apapun, tapi perintahkan umatmu untuk mawaddah. Ini kata bukan mahabbah. Bedakan kata mahabbah dengan mawaddah. Mahabbah itu cinta. Ya, contohnya mawaddah. Contohnya mahabbah ini, ibu mungkin baru 1 minggu nikah ya, berjalan dengan AA ya, kemudian ada lubang, kira-kira dipegangin nggak? Dipegangin nggak? Dipegangin. Mau pakai sepatu, sepatunya dipegangin, betul nggak? Karena cinta. Tapi coba 50 tahun berikutnya, 50 tahun berikutnya, ketika umur ibu 50, bapak 50, kira-kira masih dipegangin nggak? Dijorokin, betul tidak? Masih dipakein sepatu tidak? Tidak lagi, dasar goblok, betul tidak? Itu karena
cinta. Kalau mawaddah lain. Mawaddah itu kalau cinta ini ada masanya, ada waktunya. Ya, semasi mungkin ada kecantikan, ada kelebihan, boleh. Tapi kalau itu hilang, itu berarti luntur. Nah, kalau mawaddah, sayang itu udah nggak ngeliat. Mau ada kelebihan, mau ada kekurangan, mau umurnya sekian, tetap sayang. Siapa yang ingin selalu disayang AA? Siapa yang ingin selalu disayang suami? Siapa yang ingin disayang suami? Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini disayang ke suaminya. Pulang dibeliin emas 3 kilo. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebetulnya malu ini ceramah tuan rumah ini. Cuma masyarakat semua pengurus mengatakan wajib Habib. Kenapa? Karena kita pengen nasi kembuli. Apa maksudnya? Yang mantap-mantap gitu ya, gitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, kita sampaikan tadi bahwa Al-Faqir sedang membangun satu pesantren yang besar, yang bermanfaat mungkin buat anak-anak antum. Nah, kemudian saya mengharapkan kita semua ini ikut andil. Kita ikut andil di dalam proyek Nabi ini, dalam proyek Rasulullah SAW. Alhamdulillah pesantren ini udah 3 tahun belum beres. Udah 3 tahun belum beres. Tapi saya bangga. Kenapa? Bukan nggak punya duit. Karena guru saya bilang, ini pesantren masjid majelis taklim adalah proyek Rasulullah. Jangan kau masukkan proyek Rasulullah apa? Sesuatu yang najis, sesuatu yang Allah nggak ridha, sesuatu yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah, sesuatu yang menyebabkan tumpulnya ilmu, dan juga sesuatu yang bisa mengakibatkan ketidakbaikan kepada anak didik. Maka insya Allah kita semua ingin mengambil bagian, mengambil andil daripada pembangunan pondok pesantren ini. Maka sama-sama kita baca selawat. Ayo keluarkan jariah kita yang terbaik buat pondok pesantren ini sambil kita baca sholawat. Dan tolong ya laskar dan semuanya untuk mengelilingi itu kardus untuk diisi insya Allah. Mudah-mudahan yang merah itu Firdaus, yang merah Firdaus ya. Ayo sama-sama Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Untuk laskar Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama ayo. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap, kan pasti mengalir air mataku. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habib Allah kami rindu padamu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah ya Habib Allah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habib Allah kami rindu padamu Allahumma perwakilan dari Sapu Jagat. Perwakilan Kapolres Sukabumi Kota. Dari LCS. Cek bisa gimana ya udah ntar dicari katanya googling mereka kayak gimana terus pada itu gak masuk gak cari nama Ayo pacaki. dan luar kena ya si Suhen itu si Suhen enggak Ya, aduh, iman tayo ras mo pacaki ka. di Suhen enggak Ya pajak umur. Ada mungkin datangnya. Itu dikumpul no. Mana? Dia piandap. Terus lurus. Jangan kesana lurus. صلوا على حدا النبي محمد الله لي الله لي نعم الولي صلوا على حدا النبي محمد الله الله خالقنا الله رازقنا خالقنا
المستقيم بطريقتي من حسن الاعتقاد الأمة أهل السنة